Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Dan kini kita akan simak data pembukaan dari IHSG di pembukaan sesi 1 di 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak menguat dengan penguatan 0,05% di level 7.893,165 dan juga pergerakan dari top gainers ada MDKA, WG, JPFA, kemudian juga ada Future. Dan top losers ada Antam, Harta, kemudian juga ada Harum dan juga Archie. Sementara pergerakan sektoral, pemirsa, sektor transportasi atau disusul oleh sektor industri ya. Sejauh ini bergerak menguat paling signifikan 0,46%, disusul oleh sektor industri, kemudian juga sektor cyclical dan sektor energi. Pasca kemarin mencatatkan penguatan signifikan, di pagi hari ini bergerak melemah 0,12%. Dan berikutnya kita akan simak pergerakan ataupun pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk bursa Asia dibuka mix dengan Nikkei menguat 1,14% di level 42.416. Kemudian Asia Singapura dibuka menguat 0,12% di level 4.294. Dan Kospi Korea dibuka menguat 0,27% di level 3.193 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,6%. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Hans Kue. Pemirsa, ada Astra International dengan support di 5.200, resistensi di 5.800, rekomendasi buy. PBRI support di 3680, resistensi di 4270. Bank Mandiri support di 4460, resistensi di 4970. Telkom support di 3350 dan resistensi di 3690, semuanya direkomendasikan buy. Baik, kembali saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hans. Pak Hans, kita akan lanjutkan dengan pembahasan dari saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Anda, Pak Hans. Yang pertama adalah ada Astra International. Seperti apa analisis selengkapnya, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat ini tentu untuk trading kita ya, untuk Astra International memang dalam tren naik ya setelah sempat terkoreksi gitu ya. Astra mulai naik dari akhir Juni itu dalam tren yang bergerak naik ke atas. Nah, untuk trading saja Astra International kita rekomendasi beli untuk saham Astra International ya. Area pembelian kita itu dari 54 sampai 55 ya untuk closingan kemarin gitu ya. Cut loss kalau turun di bawah 5.200, target kita 57 sampai 58 ya untuk Astra International. Kita pikir ketika saham lain mengalami rebound, Astra relatively belum bergerak naik terlalu banyak. Baik, Astra untuk menengah ke panjang juga menarik ya Pak Hans ya? Ya, kita pikir harusnya cukup menarik ya. Di tengah memang industri otomotif ini dalam challenge yang cukup besar ya. Setelah kendaraan listrik dari Tiongkok, BYD cukup kuat gitu ya. Tetapi kita pikir Astra masih merupakan salah satu pilihan yang menarik. Baik, ada target di akhir tahun untuk Astra, Pak Hans? Memang kalau kita lihat dampaknya kita pikir ini mungkin bisa kembali lagi ke level 6 ribuan ya untuk Astra International ya, mengingat valuasinya masih cukup menarik untuk Astra International. Baik, dari Astra kita ke Bank BRI, Pak Hans. Ya, untuk BBRI memang kalau kita lihat saham ini ketika rebound belum naik terlalu banyak ya dibandingkan saham yang lain. Jadi setelah tekanan terjadi pada Senin ya, dia sempat membentuk candle yang hijau tetapi kenaikan relatifly agak terbatas gitu. Sehingga kalau untuk BBRI pun kita rekomendasi ya 3950 sampai 4000 30 itu akumulasi beli. Cut loss kalau di bawah 3850, target penguatan kita yang pertama 4150 dan berikutnya di 4270 untuk BBRI. Baik, dari Bank BRI kita ke Bank Mandiri, Pak Hans. Ya, untuk Bank Mandiri juga kalau kita lihat emiten ini cukup menarik ya. Memang tekanan turun. Kemudian kalau untuk saat ini kita bisa rekomendasi beli di level 4.560 sampai dengan 4.620 ya level-level saat ini. Kemudian cut loss kalau turun di bawah 4.500, target kita untuk jangka pendek itu 4850, kemudian kalau ada break sampai 4980. Jadi emiten perbankan ini udah membentuk base ya Bank Mandiri ini dan ada potensi untuk rebound ke atas. Baik, dari Bank Mandiri kita ke Telkom, Pak.
Ya, Telkom sebenarnya udah sideways pergerakannya dalam beberapa hari terakhir, sehingga kita merekomendasikan beli 3.000 sampai dengan level 3.110. Cut loss kalau di bawah 2950, target kita untuk Telkom adalah 3350, kalau break bisa sampai 3490 untuk saham Telkom. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Hans di pagi hari ini. Ada Astra Internasional, kemudian juga ada Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Telkom. Tentunya keputusan investasi kembali Anda, pemirsa dari additional ataupun investor. Kita ke sentimen terkait dengan kemungkinan penurunan tingkat suku bunga acuan oleh The Fed di bulan September ini, Pak Hans. Bagaimana ini kemudian menjadi satu hal yang cukup diantisipasi oleh pelaku pasar di dalam negeri juga? Ya, memang kalau kita lihat bahwa Federal Reserve ini memang berpotensi menurunkan tingkat suku bunga ya dari semenjak simposium yang Jackson Hole itu Jerome Powell sudah memberikan indikasi bahwa The Fed mungkin menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian ditambah lagi dengan data lapangan pekerjaan US yang terlihat melemah, dan yang terakhir itu JOLTS ya, ini jumlah lowongan kerja di US itu cuma 7,181 juta gitu ya, padahal ekspektasinya 7,378 juta gitu ya. Jadi ada penurunan lapangan pekerjaan di US, dan ini kelihatannya akan memaksa Federal Reserve untuk melakukan pemotongan tingkat suku bunga. Karena The Fed Baik. ini punya double mandat ya. Pertama adalah tingkat harga, yang kedua adalah pasar tenaga kerja ya. Baik. Yang kedua adalah tingkat inflasi kemarin PCE dari US itu relatively sesuai ekspektasi ya. Jadi inflasi terkendali, pasar tenaga kerja melemah, harusnya membuka peluang Federal Reserve memotong suku bunga. Apalagi beberapa pejabat Fed udah secara jelas gitu ya mengutarakan keinginan mereka untuk menotong suku bunga ya. Salah Baik. satunya adalah Christopher Waller ya. Ini kelihatannya ini adalah pendukung Donald Trump, dan kemungkinan bulan Mei nanti dia akan dicalonkan jadi ketua Federal Reserve ya. Dia Mhm. adalah dari 7 anggota Fed itu ditambah dengan 5 yang wilayah, jadi ada 12 orang, 2 yang selalu mengutarakan penurunan bunga, salah satunya Baik. adalah Christopher Waller ini. Baik, berarti possibility-nya memang secara tren akan terus melakukan penurunan tingkat suku bunga acuan, itu yang kemudian diharapkan oleh pelaku pasar. Pak Hans, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu, sehat selalu Pak Hans untuk Anda. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, dan pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi diantaranya adalah terkait dengan PT Linknet Tbk yang kembali buka suara terkait dengan kabar divestasi pemegang saham pengendali yakni Axiata Group Berhad. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.